Ini adalah sahabat saya ya, Mr. Blind teman-teman. Mungkin teman-teman sudah tahu semua. Eh, Selama ini saya bersahabat dengan beliau, tapi saya tidak tahu siapa sebenarnya Mr. Blind itu, teman-teman. Oke, silakan Mr. Blind disapa dulu teman-teman yang ada di bawah Mr. Blind. Dengan ini ya, dengan gaya saya. Hai guys. Ya, ya. Halo teman-teman semua. Selamat datang di Komalnya Mr. Z Bicara. Komal yang selalu mengedukasi kita semua. Komal tempat kita menimba ilmu, berbagi pengalaman maupun kisah-kisah inspiratif. Selamat datang. Oke, terima kasih Mr. Blind, itu baru opening. Ini bulan Januari ini nampaknya ada sesuatu yang istimewa ya, Mr. Blind ya. Mungkin ada ucapan yang istimewa buat yang istimewa, Mr. Blind. Silakan Mr. Blind. Buat istriku, Ica Amoy. Udah lewat Woi, sebenarnya, tapi kesempatannya gua kan kan dikasih sama aku nggak bilang Mr. Z tanggal, aku ini. bilang bulan. Ya. Iya. Buat istriku Hmm. tersayang, Ica Amoy. Selamat ulang tahun. Dengan bertambahnya Wow. usia, semoga selalu mendapat berkah, lindungan, rahmat, dan kasih sayang Amin. dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu Amin. yang terbaik untuk kamu dan selalu bahagia di sisiku. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Wah, luar biasa ini teman-teman. Malam ini istimewa buat saya, teman-teman ya. Saya jujur saja ini Mr. Brand ya, mohon maaf ya, ini sudah 3 minggu ya, saya hitung sudah 3 minggu. Saya Hmm. bertanya-tanya ini, karena Mr. Brand sendiri sebenarnya yang ucapkan. Pada akhirnya saya beranikan tadi, saya sampaikan bahwa Mr. Brand kalau bersedia saya mau ngobrol-ngobrol boleh. Ya, Boleh. Mr. Brand, ya gitu kan. Dengan penuh Nah, hati. begitu diberikan lampu hijau maka saya eh, ya, langsung respon. Ini saya tadi tuh mau live itu habis mandi nih ya, Mr. Blind. Saya bingung mau pakai baju apa ini, Mr. Blind. Iya, akhirnya ini Mr. Blind, saya jelas ini saya menggunakan setelan ya, zaman zaman dulu saya pakai lagi untuk menghormati Mr. Blind gitu. Ini saya pakai jas loh, Mr. Blind, pakai jas nih. Luar biasa. Ya, Luar biasa, Mister. Terima kasih, Mister Z. ya. Ini ya kebetulan karena musim hujan juga, kemudian AC juga ini dingin, jadi sekalian lah saya pakai jas sekaligus ingin bertanya-tanya nih sama Mr. Blend. Kacamata juga saya pilih-pilih tadi Mr. Blend, yang mana yang cocok ini. Oke Mr. Blend, bersedia ya Mr. Blend ya, kita ngobrol-ngobrol ya, bersedia ya. Bersedia. Tapi saya mohon maaf sebelumnya, saya nggak bisa on Boleh. cam karena saya perih mata saya kalau terlalu melihat handphone itu, Mister Z. Oke oke Harap maklum oke. ya. Oke, saya pribadi harap maklum, untuk teman-teman juga harap maklum ya, karena eh, ada radiasi apa namanya cahaya itu, beliau eh, perih ya teman-teman ya. Oke, Mr. Blind, mungkin ada yang mau ditanyakan kepada saya atau saya yang bertanya kepada Mr. Blind nih. silahkan Mister Z. Kok saya jadi gemeter ini ditanya sama Mister Z ini. Ah, aman Mr. Blind. Saya justru sebenarnya penasaran. Kita ini sudah 1 tahun loh Mr. Blind kalau ngobrol-ngobrol seperti ini di media sosial ya, Mr. Blind ya. Betul. Iya kan? 1 tahun ya, Benar. itu tentu 1 tahun. Ya kan? Ya karena awal tahun 2025, sekarang awal 2026, jadi setahun Mr. Blind. Betul. Iya kan? Mungkin Mr. Blind bisa cerita ya bagaimana pertemuan kita pada saat itu, Mr. Blind. Awal pertama Ya, kali. awal pertama kali itu dalam sebuah komal ya, komal teman kita juga, Bang Raffi waktu itu. Kita sedang berbincang-bincang, terus kemudian Mr. Z naik tuh ke atas. Kemudian di awal itu kita berbicara, kemudian ada interaksi antara saya dengan Mr. Z pada waktu itu. Kemudian sempat ada koma lagi, kalau nggak salah 2 kali ya Mr. Z ya.
Iya. Nah, kemudian setelah kita berkenalan, itu di suatu ketika saya sedang scroll TikTok ya, scroll TikTok. Kemudian saya ngelihat Mr. Z sedang reaction sidang waktu itu, sidang kasusnya Nikita Mirzani. Nah, kemudian saya bergabung ke situ, saya join, terus diundang sama Mr. Z untuk naik. Akhirnya itu pertama kali saya berdiskusi dan berdialog dengan Mr. Z secara langsung ya, berdua. Nah, hanya berdua pada waktu itu kita mereaction jalannya sidang waktu itu. Sidang pertama kalau nggak salah itu Mr. Z ya. Sidang pertama ya. Sidang pertama, artinya pembacaan tuntutan pada waktu itu. Nah, kita berdiskusi di sore hari waktu itu. Saya masih ingat sekali. Dakwaan. Oh ya, pembacaan dakwaan. Sorry, pembacaan dakwaan. Saya masih ingat sekali. Kemudian setelah itu, udah sering berjalannya waktu, Mr. Z sudah buka komal, dan saya datang gitu. Datang dan ikut. Saya ikut dalam setiap komalnya Mr. Z pada waktu itu. Saya menimba ilmu sama beliau ini, luar biasa memang. Jangan begitu, jadi malu aku. Ya, itu awal saya bertemu dengan Mr. Z. Kemudian saya suka dengan narasinya Mr. Z, dengan sosok edukatif ya, edukator yang benar-benar bisa menempatkan. Kemudian penyampaiannya juga saya suka, dan menjadi komal rujukan untuk kita bisa mencari ilmu, menambah pengetahuan gitu, menambah relasi ke teman-teman. Gitu. Demikian Mr. Z. Ya memang benar itu Mr. Blind. Jadi kita ketemu di komalnya Raffi, kemudian komal berikutnya kita ketemu lagi dengan yang namanya Mr. Blind ini teman-teman ya. Kemudian saya lanjutkan dengan mereaksi dari sidang pembacaan dakwaan pada saat itu. Dan sejak itulah ya saya berinteraksi secara online ya melalui media sosial ini dengan Mr. Blind teman-teman. Mr. Blind, Iya Mr. Z. Ini di tempat saya, ini sedang mau azan. Siap. Kita silent dulu ya, sebentar ya. Boleh ya. Boleh. Oke.
Oke teman-teman, ajannya sudah berlalu. Terima kasih yang masih stay di sini. Untuk Mr. Blind, terima kasih sudah ini. Ini kita mau ngobrol-ngobrol Mr. Blind, tapi ada aturannya Mr. Blind. Nah, apa itu? Ini harus dipatuhi Mr. Blind. Satu, tidak Oke. boleh izin makan malam. Oke, Ya. Dua, siap. tidak boleh izin kamar mandi kelamaan. Siap. Iya kan? Yang ketiga harus tetap di depan apa layar kamera TikTok. Nah, gitu ya. Oke, siap. Artinya apa? Tidak boleh meninggalkan kamera. Nanti saya kebingungan, nanti teriak-teriak nanti ya kan. Waduh, siap, siap. Oke. Oke, izinkan saya Mr. Blind, saya dari Semarang ya, dari Semarang. Kebetulan saat ini memang sudah dijadwalkan untuk wawancara dengan Mr. Blind. Jadi saya akan menanyakan kalau kalau Mr. Blind mau menjawab silahkan dijawab, kalau tidak silahkan mengatakan bahwa itu rahasia pribadi. Gitu ya Mr. Blind ya. Siap. Oke, kita mulai saja. Kita mulai saja masa kecil ya, masa kecil Mr. Blind. Silahkan. Oke. Masa kecil saya dilahirkan di kota Samarinda ya, Provinsi Kalimantan Oh, Timur. Ya, saya dilahirkan di sana dan masa kecil saya habiskan di sana juga. Eh, apa ya? Ya seperti anak-anak pada umumnya ya. Masa kecil saya habiskan dengan bermain, sekolah gitu ya, di lingkungan keluarga yang hangat. Artinya orang tua saya itu, ayah saya ASN, ibu saya ibu rumah tangga. Kemudian saya 4 bersaudara, saya anak terakhir, 3 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Yang nomor 2 yang perempuan. Ya, saya anak terakhir. Jadi semua masa kecil, remaja, sampai SMA ya, saya habiskan di kota Samarinda. Gitu, Mr. Z. Dari SMP, TK, SMA di SD, kota Samarinda. ya dari TK sampai SMA. Oke, oke. Terus selanjutnya pertanyaan berikutnya nih. SD, SMP, SMA di Samarinda. Betul. Oke, ayah seorang ASN, ibu seorang ibu rumah tangga. Mr. Ben sendiri sebagai anak bungsu dari 4 bersaudara, 3 laki-laki, 1 perempuan. Betul. Oh, oke, oke, oke. Bagaimana mengenang masa kecil? Ya masa remaja lah, SMA lah, SMA. Mungkin pernah jadi apa gitu. Jadi ketua OSIS mungkin. Iya, pada waktu masa kecil saya seperti anak-anak pada umumnya, remaja pada umumnya, kemudian ketika beranjak sudah mulai remaja itu di usia SMP kelas 3 atau SMA kelas 1 itu saya sudah mulai punya hobi ya. Lalu ya seputar hobi aja. Kebetulan pada waktu itu di kota Samarinda memang marak. Mungkin kalau anak-anak zaman sekarang itu yang klub-klub sepeda motor itu, saya juga banyak menghabiskan waktu dulu untuk itu. Saya punya hobi balap dulu. Gitu. Sampai SMA kelas 3 ya. Dan itu mungkin yang saya kenang, sebenarnya nggak saya kenang sih. Cuman yang saya ingat waktu itu ya seperti anak-anak remaja pada umumnya lah. Begitu, balap apa nih? Balap motor, balap mobil? Motor, masih SMA itu motor. Ya, oke. Karena saya lihat ada hobinya yang lain, Mr. Blind. Iya. Ding 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 musik. ding ding ding. Iya. Musik juga, cuman
pada waktu itu kan musik itu tidak ditekuni karena hanya sekedar main, ngeband sama teman-teman, tampil hanya di festival-festival sekolah ya. Jadi nggak benar-benar ditekuni gitu, nggak. Jadi hanya sekedar have fun aja gitu. Saya mohon maaf Mr. Blend, saya melihat Mr. Blend itu waktu main melodinya itu, saya pikir ini profesional loh, karena ya mohon maaf karena saya tidak bisa main gitar Mr. Blend. Iya. Hmm. Ya sebenarnya kemampuannya sih rata-rata aja ya. Maksudnya sama seperti pemusik-pemusik pemula lah. Itu nggak yang hebat-hebat banget karena memang tidak pernah ditekuni. Gitu. Itu Sekolah. hobi musik tuh ada keturunan mungkin katanya. Enggak? Kalau keturunan Atau kakek ya, almarhum kakek itu, kakek. tapi bukan pemusik. Beliau pemain pentas seni, drama. Cuman yang Darah seninya di situ darah ya. seninya dari situ, dari kakek. Ngomong-ngomong, Mbak, ibu orang mana ibu? Asli? Kita itu satu keluarga keturunan India, Mr. G. Kita keturunan India. Kakek saya memang India ya. Kemudian ibu bapak saya itu kita masih family. Ya di situ aja keturunannya memang. Jadi ibu dengan bapak itu masih family lah, kerabat tapi jauh. Tapi sama-sama keturunan India gitu. Oke. Ini kalau saya melihat dari cara bicara Mr. Blind ini enak gitu. Kemudian kalimat-kalimatnya tersusun. Mungkin menempuh pendidikan perguruan tinggi di gimana Mr. Blind? Ya jadi setelah lulus SMA pada waktu itu, saya berangkat ke Malang karena 2 kakak saya sudah ada di Malang. Dan 1 kakak saya ada di Jogja pada waktu itu. Jadi kita berempat itu semuanya kuliahnya di Jawa pada waktu itu. Kebetulan kan jarak saya dengan kakak saya yang nomor 1 itu cuman 5 tahun ya. Kakak saya yang pertama tahun 78, saya tahun 83. Gitu. Jadi kakak saya yang pertama sama yang kedua ada di Malang. Kakak saya yang nomor 3 ada di Jogja. Cuman saya waktu itu lebih memilih ke Malang ya. Saya menempuh pendidikan. Iya. Tunggu dulu, Mr. Blind. Ini 78 sampai 83 itu dari anak pertama sampai anak keempat jaraknya 5 tahun. Terus dengan kakak berikutnya beruntun dong. Iya, jadi yang nomor 1 78, nomor 2 79, nomor 3 itu 81, saya 83. Yang jaraknya jauh justru Mr. Blind ya. Tadi sudah sampai di Malang nih. Ya, silahkan lanjut. Ya, saya berkuliah di Malang karena semua kakak saya yang laki-laki teknik, jadi saya ikut juga teknik. Di salah satu perguruan swasta di Kota Malang. Mungkin nama jurusannya orang jarang dengar. Teknik planologi saya. Apa? Planologi. Perencanaan wilayah dan kota. Kalau orang bilang itu tata kota. Tata kota ya. Lanjut. Nah, itu sampai selesai, kemudian saya melanjutkan lagi tetap di Malang pada waktu itu. Sampai planologi. Ya. Planologi sudah S1 ini. Iya. S1-nya berarti apa? ST? ST dong. Ya. Oke, terus. Nah, habis itu saya sempat pulang dulu ke Samarinda pada waktu itu. Pulang ke Samarinda,
Ya saya memulai berwirausaha ya. Saya mulai karena di lingkungan saya, keluarga ya terutama, itu semuanya entrepreneur ya. Kalau kita bilang pengusaha kayaknya ya kita di kalangan itulah, bergerak di bidang Iya, itu. iya. Akhirnya saya pun ikut gitu. Ikut kemudian membangun perusahaan sendiri di tahun 2007 ya itu. Saya mulai pertama kali itu. Oh, ini Kemudian itu tadi terus waktu S1-nya kan sudah selesai, masih lanjut tuh, lanjut S2 ya? iya tapi pulang dulu tuh. Tahun 2009 saya baru balik lagi ke Malang. Oke, 2007 pulang ke Samarinda, kemudian bikin usaha sendiri. Oke, lanjut. Baru 2009 balik lagi ke Malang. Baru tahun 2011 itu di Surabaya saya. Jadi saya itu sebenarnya pulang ke Samarinda itu jarang. Karena kebetulan saya kan pernah menikah ya Mr. Z dengan teman saya kuliah itu. Saya dapat saya menikah dengan orang Mataram, Lombok. Lombok ya. Nah makanya saya itu menghabiskan waktu muda saya itu keliling-keliling jadinya. Ya. Gitu Mr. Z. Keren, luar biasa. Ya sampai pada akhirnya di Surabaya saya membangun perusahaan lagi yang sampai sekarang masih ada ya. Ada 2 perusahaan di Surabaya. Kemudian saya tahun 2014 itu ke Mataram. Kemudian di Mataram saya bikin perusahaan lagi di Mataram. Sampai sekarang juga masih ada gitu. Sampai sekarang jadinya. Ada di Surabaya, ada di Mataram, ada juga di Samarinda. Samarinda. Ya kalau yang di Samarinda udah nggak aktif ya. Kalau yang di Samarinda karena udah terlalu lama saya tinggal, nggak ada yang ngurus gitu. Oke. Terima kasih ini teman-teman ya. Jadi ternyata ada perusahaannya di Surabaya, ada di Mataram. Mataram itu NTB teman-teman ya. Betul. Kemudian ada di Samarinda. Samarindanya karena sudah ditinggalkan jadi tidak aktif ya. Yang aktif sekarang di Surabaya dan di Mataram. Oke. Terus tadi kok bilang Mr. Blind pernah menikah tuh gimana ceritanya tuh? Kata pernah itu loh. Ya karena sudah tahun 2016 saya sudah berpisah gitu. Sudah berpisah dari tahun saya menikah tahun 2005 sampai 2016 ya. Kemudian berpisah, saya memutuskan untuk berpisah. Tapi masih tetap saya masih ada di Mataram pada waktu itu sampai tahun 2024 ya. 2023. Itu kan saya baru balik ke Samarinda lagi itu tahun 2024. Itu Mbak Ica tahu nggak? Mbak Ica tahu nggak? Tahu dong. Oh ya udah, kalau tahu kan aku nggak enak kalau membahas. Tahu ya nggak masalah ya. Tahu karena memang saya selalu menceritakan ya. Artinya hal-hal yang harus saya ceritakan itu pasti saya ceritakan. Saya tidak pernah menutupi sesuatu atau berusaha untuk menyembunyikan sesuatu. Yang selalu saya kedepankan adalah keterbukaannya. Ya ini keren keterbukaan. Gitu, Kalau saya nggak mau terbuka, saya tutupin kalau saya tapi malu jadi nggak. Tunggu dulu Mr. Ben. Jadi malu aku. Oke. Tapi ada keturunan nggak ini? Ada 2 ya? Anak saya, ya yang pertama anak saya udah bulan depan 20 tahun. Sekarang semester
3 kemarin ya, kemarin semester 3 di 20 tahun. UINSI, di Universitas Islam Negeri Samarinda. Di UINSI itu jurusan ilmu Quran dan hadis, tafsir. Wow. Ya, terus Ya, satunya? alhamdulillah ya. Yang satunya tahfiz Quran dia di pondok ya. Di pondok pesantren tapi setingkat SMA. Oh. Itu tahfiz, dia penghafal Quran yang perempuan. Iya, 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 iya. Iya, iya. Umurnya 18 tahun Di sekarang. Di Mataram. satu di Samarinda, satu di Mataram. Ya, satu di Mataram. Yang di Samarinda itu laki? Laki-laki, ya. Laki-laki. Yang Laki-laki. di Mataram? Di Mataram perempuan, cewek. Oke, udah paham nih sekarang nih ya. Oh, satu saya laki ikut bapak, yang satu ikut mama gitu ya? Bukan. Sebenarnya bukan Gimana? ikut-ikut begitu, bukan. Jadi Hmm. waktu saya kan itu menikah itu di usia muda ya. Bahkan saya menikah itu masih di usia kuliah. Di dalam masa pendidikan tuh saya masih sudah menikah. Kemudian pada saat itu almarhum abah saya bilang, biar kamu nggak terganggu kuliahnya, anak kamu biar di Samarinda aja gitu. Ternyata lengket dia sama kakek nenek. Oh. Diajak pergi nggak mau. Artinya bukan sengaja dibagi-bagi gitu, bukan. Wah, kalau dibagi-bagi mah itu namanya Iya, pembagian kan. Oke. nggak boleh Oke. gitu. Oke, Mr. Brian. Oke, sampai di sini tadi di 2005 menikah, 2007 tamat, kemudian 2009 pulang. Ini Mr. Brian saya mau nanya. Ini kalau saya lihat perjalanan hidup kamu ini, SD, SMP, SMA, malah jadi pembalap lagi di situ, kemudian hobinya main gitar, kemudian kuliah di Malang ya, dan S1 ya, kemudian ini saya mau nanya, mohon maaf sekali, eh, terkait sakit itu sejak kapan, Mr. Ben? Nah, ini menarik sebenarnya. Banyak orang yang tidak tahu, atau mungkin banyak juga orang yang tidak menduga. Karena memang secara fisik saya tuh terlihat normal. Jadi saya punya sakit itu namanya retinitis pigmentosa, hiperpigmentasi di retina. Tunggu dulu, saya cari dulu. Saya apa tadi? Retinitis pigmentosa. Retinitis pigmentosa. Oh iya, ada ini. Apa itu? Coba tak baca dulu ya. Retinitis pigmentosa (RP). RP adalah sekelompok penyakit genetik langka yang merusak retina mata secara bertahap, dimulai dengan kesulitan melihat dalam gelap rabun senja, lalu menyempitkan lapang pandang menjadi penglihatan terowongan, dan dapat menyebabkan kebutaan total. Meskipun tidak semua orang menjadi buta total, penanganannya fokus pada perlambatan progresi dengan vitamin A, lutein, alat bantu penglihatan. Apa? Lutein. Oh, lutein. Ya. Maaf, kacamatanya agak hitam sedikit nih. Lutein, alat bantu penglihatan rendah, low vision aids, dan rehabilitasi karena belum ada obatnya nih, Mr. Blind. Ya. Gimana nih? Coba ceritakan, Mr. Blind. Ya, silakan. Ya, jadi karena itu kelainan genetik, setiap orang itu sejak lahir itu memang sudah ada. Cuman karena dia degeneratif, jadi ada sebagian orang yang terlahir itu sebenarnya dia ngerasa normal. Termasuk saya. Jadi saya merasa normal pada waktu itu. Kemudian dia menurun sampai saya ya dari umur 0 tahun itu sampai tahun 2019 ya. Saya didiagnosa itu. Artinya cukup lama, udah 30 tahun lebih baru saya merasakan
penglihatan saya sudah mulai bermasalah ketika saya periksa. Sebelumnya itu hanya minus dan silinder. Minus saya ke optik gitu-gitu aja. Ya bisa terbantu, tapi ketika tahun 2019 itu sudah mulai ada sesuatu yang saya rasakan dan kacamata tidak lagi bisa membantu ya. Akhirnya saya 2019. 2019. Ya, 2019. Hmm. Nah, kemudian 2019 saya didiagnosa. Pada waktu itu dokter mengatakan sabar ya Pak, katanya gitu kan. Bapak ini kena retinitis pigmentosa. Terus saya bilang, oke, saya bilang ada tindakan medisnya dok. Mohon maaf Pak, obatnya belum ada katanya. Terus bagaimana dok? Saya bilang gitu. Ya ini menyebabkan pada kebutaan. Di situ ya normalnya manusia ya. Ketika saya divonis seperti itu kan, perasaan saya ya dunia ini kayak kebalik jadinya. Iya dong. Ya artinya saya benar-benar 2019 itu memang gelap atau kabur? enggak, kabur aja. Maksudnya masih stadium 1 ya. Stadium 1. Kemudian makanya tadi sempat Mr. Zi baca kan fokus penanganan itu kan pada perlambatan degeneratifnya. Ya. Iya. Nah, itu ada fase, ini kita lompat sedikit ya. Setelah diagnosa itu saya itu denial. Saya menyangkal, saya nggak mungkin sakit kayak begini. Ini sakit apa ini kok bisa kayak begini? Nggak mungkin lah, saya bilang gitu. Saya sudah ada fase. Nah, ada 3 tahun dari situ, 2020, 2021, 2022, 2023 itu fase tolol dalam hidup saya. Saya menjadi orang yang benar-benar bodoh pada waktu itu. Karena saya saya itu malah menyangkal. Saya menyangkal itu dan saya berusaha untuk tidak peduli. Ternyata saya salah pada waktu itu. Ternyata apa yang saya lakukan itu ternyata justru memperburuk. Makanya buat saya ya, saya menganggap itu fase terbodoh dalam hidup saya itu. Karena mengabaikan tadi, abaikan itu. Saya menolak, misalnya bukan hanya mengabaikan, saya menolak. Oh, menolak bahwa itu nggak mungkin gitu ya? Nggak mungkin, iya. Jadi saya tetap menjalani hidup sehat, ya. Saya melawan dan saya acuh. Jadi saya nggak peduli ya, dan nggak peduli dengan itu nggak benar. Yang harusnya saya istirahat, saya nggak peduli. Saya tetap begadang, saya tetap Ya, aktivitas biasa. Ya, yang seharusnya saya mulai menjaga mata, banyak istirahat, minum vitamin dan lain sebagainya itu saya tidak lakukan. Nah itu yang membuat dalam 3 tahun itu saya benar-benar turun penglihatan saya. Begitu Mrs. Nah kemudian di akhir-akhir fase itu setelah saya review kembali, lalu ada satu momen di mana ibu saya nelpon saya tuh. Saya disuruh pulang. Pulang katanya. Kamu sakit, kamu nggak ada siapa-siapa di sana. Aku pikir ya gampang lah Ma, aku bilang gitu. Tapi mama waktu itu tetap ngotot ya harus pulang. Akhirnya saya pulang dan dari tahun 2024 itu di Samarinda udah. 2023 saya masih di Lombok. Nah, belajar dari pengalaman saya itulah akhirnya saya mendedikasikan ya apa yang saya ketahui, apa yang saya punya itu untuk menyelamatkan dalam tanda kutip teman-teman saya yang lain. Akhirnya saya membangun sekolah online untuk teman-teman kita yang kurang beruntung dalam hal penglihatannya gitu ya. Alhamdulillah sampai saat ini
ada 130 sekian, 138 member di sekolah saya itu. Yang memang saya khususkan untuk teman-teman yang punya masalah dengan penglihatannya. Terutama yang retinitis pigmentosa. Tuh, di situ Loh, di sekolah itu kami mengajarkan bagaimana membangun kembali mental yang jatuh, lalu kemudian berbagi informasi tentang teknologi apa yang terbaru, kemudian melatih teman-teman yang udah masuk ke fase stadium 2, stadium 3 itu kan sudah mulai tidak bisa menggunakan handphone, Mr. Z. Kita kembalikan lagi, kita ajarkan kembali. Kemudian untuk teman-teman yang semakin parah dalam orientasi mobilitasnya tetap kita bimbing gitu. Artinya karena kami penyakit langka yang nggak ada obatnya, ya yang kami lakukan hanya beradaptasi. Jadi hidup hanya menunggu ini kapan ya gitu. Tapi kami berusaha di sekolah kami itu kami membangun mental dan mengembalikan lagi harapan, mengembalikan lagi motivasi gitu. Tapi kan tidak semua seperti saya. Artinya masih ada teman-teman kita yang mental breakdown-nya itu parah. Dan ya mohon maaf ya Mr. Z, sepanjang sekolah itu dibangun, mohon maaf banget, ada teman yang tidak bisa bertahan itu 4 orang. tidak Dan bertahan dalam artian ya memutuskan untuk mengakhiri. bundir. Iya, suicide. Karena kompleks, Mr. Z, ketika saya awalnya berpikir bahwa apa sih masa gitu aja nggak kuat. Nah, awalnya saya berpikir begitu, tapi semakin dalam, semakin banyak yang bergabung, semakin kompleks. Ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Sabar ikhlas itu Sabar ikhlas itu hanya di bibir saja, diterapkannya struggle mereka, kesulitan, dan belum tentu dukungan itu bisa mereka dapatkan, support system itu. Begitu Mr. Z. Jadi kalau kita bilang itu ketika dia mungkin dia bisa oke, tapi kemudian ketika masalah itu kan bertubi-tubi datangnya. Hari ini dia kuat, besok diterpa dengan cobaan yang baru, belum tentu dia kuat. Gitu. Jadi contoh misalkan dia sudah oke nih dalam mentalnya ketika didiagnosa, tapi begitu disuruh membaca dia nggak bisa, dia marah. Kok begini ya, kok begitu ya. Lalu kemudian nanti ada omongan orang, ada ini, ada itu. Dari internal saja belum beres, masih ada gangguan dari eksternal lagi. Makanya kita selalu bikin ya peer group, ada isinya 7 orang gitu. Kita berusaha menguatkan satu sama lain. Ini kayaknya saya jadi bertanya-tanya kemarin, sekarang terjawab ini. Mohon maaf Mr. Dan, aku pernah lihat itu namanya akun RP Mem. Ya, itu saya Mr. Z. Apakah ini yang dimaksud? Ya, akun RP Men itu saya. Oh. Itu tahun 2023. Nah, jadi saya tuh waktu itu memulai untuk mengedukasi itu, memulai dari situ. Saya bikin akun namanya RP Men, kemudian di sebuah tempat di Kota Mataram itu ada namanya Rumah Aspirasi. Nah, Rumah Aspirasi itu tempat kita ngumpul-ngumpul dulu lah. Jadi banyak teman-teman saya ngumpul di situ, itu ada gazebo-nya. Nah, gazebo itu kan banyak kita ngumpul di situ. Kadang kita ngobrolin politik, kadang kita ngobrolin perkembangan kota di Mataram gitu kan ya. Nah, di sela-sela luang itu saya bikin VT itu di situ, saya coba-coba. Nah, itu di Rumah Aspirasi itu bukan rumah saya. Saya main ke sana, saya lagi nunggu anak-anak kalau belum ngumpul, saya iseng-iseng bikin VT ah. Nah, itu makanya backgroundnya itu
di situ itu di gazebo itu waktu itu. Nah, makanya setelah PT-PT itu saya buat, saya rasa cukup lah untuk orang mengenal ya penyakit langka ini. Yang kesulitan kami itu sebenarnya sederhana, karena kami terlihat normal. Jadi kami susah untuk menjelaskan kondisi kami. Kecuali memang secara fisik terlihat gitu ya, mohon maaf. Misalkan matanya tertutup seperti teman kita Agus Salim gitu ya, matanya udah tertutup, itu kan udah kelihatan. Tapi kalau matanya terbuka normal, kemudian bisa berkedip, bisa lirik kiri kanan atas bawah, itu kan orang menyangkanya itu normal gitu. Padahal sebenarnya nggak ada kerusakan di dalamnya. Gitu. Iya. Iya, mohon maaf ya Mr. Glenn, bukan ingin mau menggali ya. Saya belum pernah tahu lah, pokoknya belum pernah tahu. Tapi ternyata ada ini tadi yang saya baca Mr. Blind, kaitannya dengan genetik. Yes. Oke. Genetik itu artinya kan dari kakek, dari bapak, dari mungkin ada yang seperti itu kah? Nah, ini dia. Ini tuh Nah, sebenarnya bukan penyakit keturunan. oh, Jadi ini adalah murni mutasi genetik di dalam tubuh manusia. oh, Jadi aku dia pikir itu tadi genetik tuh ya turunan-turunan begitu, enggak ya? bukan. Karena Hmm, ketika saya track dari atas ya, 3 tingkat mhm, di atas saya, itu nggak ada. Jadi atasnya kakek, terus kemudian kakek, terus orang tua, ke saya, itu nggak ada. Kemudian nggak ke ada. kiri ke kanan, ya ke kiri ke kanan. Om, tante saya nggak ada. Sepupu saya nggak ada. Saudara saya nggak ada. Dan alhamdulillah ya sampai detik ini tidak ada masalah sama anak saya. Lalu kemudian saya juga bertanya ya, ada seminar-seminar, kemudian kita ikut gitu. Ya, 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 ya. Kita ngadakan seminar juga, kita ngundang pembicara gitu. Mereka menjelaskan bahwa ada yang namanya dominan, ada yang namanya crosslink. Nah, kalau memang diakibatkan orang tuanya, itu juga ada. Ada yang ayahnya kena, anaknya kena ada. Ada yang anaknya kena, orang tuanya enggak. Ada juga yang orang tuanya kena, anaknya enggak. Ada yang enggak ada yang tracknya seperti saya gini, tapi tiba-tiba kena. Itu namanya crosslink. Apa? Crosslink namanya. Oh, crosslink. Iya, Crosslink. jadi ada kemungkinan, makanya kan tidak ada secara spesifik dikatakan bahwa itu penyakit keturunan, nggak ada. Karena berdasarkan Iya, saya faktanya, iya, saya membaca dari penyebab tadi genetik. Saya pikir begitu enggak ya? itu mutasi genetik murni. Murni mutasi genetik yang dia kan banyak ya, ada 99, ada RPX65, ada RPX60. Itu nama-nama genetiknya. Itu yang bermutasi gitu. Makanya dia 1:5.000 kelahiran di seluruh dunia ya. Jadi setiap dia hanya terjadi 1:5.000 kelahiran. Begitu Mister Z. Sangat jarang, Tunggu sangat dulu, jarang tunggu. langka. Tadi kan Mr. Blind kan sempat tuh cerita bahwa apa namanya tuh balap motor itu belum ada gejala itu. Belum. Berarti Sampai dapatnya itu sampai saya kuliah, sampai lulus, sampai saya kerja nggak ada. Nah, kemudian dia namanya juga degeneratif ya. Artinya dia menurun. Kita bisa analogikan gini deh. Andai kata di retina kita itu ada 1000 saraf mata. Nah, dia itu putus satu persatu. Satu persatu. Nah, kalau baru putus, kalau dari 1000, putusnya cuman 10 kan nggak kerasa. Baru kerasa kalau udah putus 500, nah itu baru kerasa tuh. Atau minimal putus 600. Gitu. Atau tersisa 600 misalkan, 600 saraf misalkan. Itu mungkin baru terasa. Kalau masih yang sarafnya rusaknya cuma 10, 20, 30 dibanding 1000 ya, itu nggak kerasa. Masih terbantu dengan apa namanya
kacamata, gitu-gitu. Mungkin Mr. Z ya untuk lebih mudahnya memahaminya tuh, Mr. Z tahu albino nggak? Orang yang Orang albino. orang kulitnya aneh-aneh, aneh tuh, Ya putih, rambutnya putih, putih matanya ya. biru itu. Hmm. Itu ada Hmm. obatnya nggak? Enggak. Nah, mereka terjadi di kulit, saya terjadinya di mata. Jadi sama-sama pigmentasi. Gitu. Kurang lebihnya begitu ya, untuk lebih mudah memahami. Ada juga yang rambut mungkin ada juga. Hah? Ada kan kalau orang albino kan rambutnya putih, kulitnya putih, rambutnya Bukan. putih. Itu ada orang-orang itu yang orang-orang sehat, tapi rambutnya yang rontok. Itu bagaimana? Itu Ah, juga begini juga. banyak pikiran kayaknya itu Bang sih. Bukan. Nggak tahu, saya kurang tahu kalau untuk itu ya. Nanti Kalau untuk dikira rambut. Raffi banyak pikir. Itu Raffi nggak berpikir itu. Kalau Raffi sengaja dibotakin palanya. Bercanda ini, Mister Iya, Blind ini. Oke, biar oke, oke, santai. oke. Iya, iya, iya. Oke, Mister Blind ini ternyata aku yang salah. Aku pikir tadi genetik, namanya genetik itu kan keturunan. Ternyata Mm-mm. apa tadi itu ya? Cross ya, Crosslink namanya. Kalau crosslink ya. Dan jadi dia saya ada yang membaca di sini, Mister Blind. Oh, saya fokus langsung di penanganan nih belum ada obatnya. Tapi ini Mister Blind kalau begini apa namanya? Perih, perih. bukan perih, capek ya. Karena kan gini, mata saya itu kan sudah kehilangan fokus ya. Jadi ada 4 gejala utamanya itu. Yang Hmm, pertama itu hilang kemampuan dalam melihat dalam kondisi gelap. Itu yang gelap. pertama. Ya, Oke. hilang kemampuan melihat dalam kondisi gelap. Yang kedua itu hilang lapang pandang. Jadi pandangannya menyempit. Kalau orang itu kan sudut pandangnya lebar ya. Nah, kalau kita itu semakin Hmm. hari semakin kecil ke arah tengah dia. Oh, yang disebut tadi terowongan tadi itu ya? Iya, betul. Apa tadi di sini tuh? Penglihatan terowongan. Tunnel, ya. Tunnel sight namanya. Tunnel view. Nah, yang Ah, ketiga itu hilang kontras warna tertentu. ah. Jadi ada warna-warna tertentu yang sekarang udah samar. Contohnya kayak misalkan saya sudah tidak bisa membedakan putih sama abu-abu. Terlihatnya putih semua sekarang, padahal itu warnanya abu-abu. Lalu kemudian eh, kontras warna kayak misalkan merahnya merah hati, terlihat di saya itu pink gitu. Nah, yang Ini terakhir saat ini. itu, iya, yang terakhir itu gejalanya hilang tajam penglihatan. Hilang tajam penglihatan itu artinya saya sudah tidak bisa lagi melihat. Saya ketemu Mr. Z hari ini, saya perhatikan detail-detailnya. Saya noleh, kembali lagi saya lupa. Oh, Memorinya nggak ada. jangan noleh-noleh. Sekarang langsung aja nih. Ya, jangan noleh-noleh. Siapapun di belakang situ jangan ditoleh. Langsung aja ke Mister Z. Jadi kalau begini sebentar itu balik lagi sudah enggak ini. Iya, nggak ingat. Karena mem, mm, memor, penglihatan itu kan memori ya. Penglihatan itu tentang memori. Jadi ketika mata Oh kita iya iya. menangkap objek, dia menyimpan di otak. Nah, karena detailnya nggak Hmm. ada, otak saya itu nggak nyimpan memori. Karena detailnya wajah itu nggak ada. Kita kan bisa membedakan wajah orang itu kan dari detailnya kan. Hmm. Nah, kemampuan itu hilang. Jadi nggak mampu merekam memori detail wajah orang. Jadi harus saya perhatikan berulang-ulang, foto terutama ya. Nah, ini contohnya ke Ica aja deh. Untuk melihat wajah Ica, itu saya butuh foto yang saya screenshot atau saya minta kirimin dia atau saya zoom gitu waktu dia live, itu saya screenshot, itu saya lihat berulang kali saya lihat hanya untuk mendapatkan memori.
Jadi ketika dia tertawa, ketika dia senyum, ketika dia berkedip, itu saya lihat berulang-ulang. Supaya nempel di memori ya. Iya, memorinya supaya ada Hmm. gitu. Karena kalau cuma sepintas-sepintas itu sudah saya pastikan saya enggak. Saya mohon maaf ya, Mr. Z. Saya lama Hmm. ngobrol, bertemu dengan Kak Ancus. Sampai saat ini saya nggak tahu wajahnya Kak Ancus. Padahal saya ngobrol Nanti saya, ya, berjam-jam nanti saya sama kasih dia. tahu. Hmm. Gitu. Jadi Tapi kamu memori bisa saya bisa itu. gambarkan Kancus tuh begini 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 gitu, atau memori penglihatan saja yang tidak bisa, atau kalau menyampaikan bisa. Bisa, tapi jadi gini, uh, sudah ke, jadi gini, visual saya itu sudah turun 50%. Nah, karena visual itu sudah kurang fungsinya, saya abai Mhm. terhadap fungsi mata. Saya lebih ke pendengaran ya, Hmm. Hmm. gitu. Jadi untuk menilai seseorang itu bukan lagi dari mimik wajah kalau saya. Dari telinga ya, Ya, dari suara ya, berarti mm-mm. ketajaman telinganya Mister Blind ya. Iya. Jadi intonasi, diksi, narasi itu penting buat saya. Iya 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 iya. Gitu, Mr. Z. Tapi kan Kalau kalau mimik kalau wajah di enggak. Komal itu, kalau di Komal itu ada orang yang ngomong tuh sudah hafal semua ini suaranya siapa 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 ya. Ya, sudah. Cepat kalau itu. Itu alhamdulillahnya ya. Iya. Mungkin ada benernya ketika Tuhan mengambil kemampuan salah satu indera kita, maka dia akan menambah indera yang lain. Nah, iya iya iya. Gitu. Itu benar Misalnya ini ternyata. yang misalnya nih yang yang ngomongnya rocos, oh ini ngomongnya Iya, iya, iya. ngakak-ngakak, ini itu udah paham ya. Paham. Nggak perlu dipandang-pandang, cukup dengerin aja udah paham ya kan. Betul. Nah, saya oke, ini saya potong dulu. Saya tuh sedikit penasaran ya. Ini sosok Mister Blind itu kuliahnya tadi kuliah di planologi, ya kan? Mm-mm. Planologi terus sibuk di dunia apa namanya di dunia Hobi lah, usaha lah, hobi. depan. Hmm. Ya. Enggak, saya sampai sekarang ini masih penasaran. Kenapa ini Mister Blind pintar sekali, maksudnya menangkap semua. Saya jujur saja Mister Blend ya, jadi ketika kita satu komal, kemudian narasi Mister Blend itu saya dengar, itu masuk di kepala saya. Ini cocok nih, ini seide dengan saya ini. Kalau yang nggak masuk itu saya nggak mungkin ikut lagi. Contohnya Yamin itu saya nggak akan ikuti karena sudah nggak masuk di kepala saya. Bahkan saya langsung blok seketika. Nah ini Mister Blind ini enak, makanya saya penasaran nih. Kok apa ya, dengan situasi atau dengan kondisi seperti ini kok narasinya enak, saya belajar dari mana sebenarnya Mister Brian ini. Kalau belajar secara khusus itu nggak ada. Ya. Hmm. Kalau Hmm. belajar secara khusus itu nggak ada. Tapi dari zaman saya sudah mulai bisa membaca, saya suka membaca. Oh. Jadi apapun itu yang saya lihat, saya baca. Apapun itu buku tergeletak, mau itu buku apapun saya baca. Nah, lalu Oh. ketika sudah di kuliah ya, ketika sudah masuk di bangku kuliah, itu saya itu selalu memperhatikan orang yang berdiskusi. Tapi saya bukan peserta diskusi, saya memperhatikan orang yang sedang berdiskusi. Hmm. Nah, lalu ketika saya sudah mulai memperhatikan, kemudian saya melihat kakak-kakak tingkat ya. Dulu di kampus itu ada namanya Taman Demokrasi. Banyak Hmm. tuh kakak-kakak tingkat di situ, berbagai jurusan ya. Mereka kadang ada yang orasi, kadang ada yang bicara tentang demokrasi ya. Saya memperhatikan Mr. Z. Saya memperhatikan. Lalu kemudian saya mulai dengan diskusi-diskusi kecil. Diskusi-diskusi kecil, kemudian kebiasaan saya membaca itu nggak bisa hilang. Nah, jadi apa ya? Kalau kita bilang itu kita
membaca itu kan otomatis tersimpan di dalam memori otak kita ya. Hmm. Tapi balik lagi, Hmm. bagaimana cara kita mengolah informasi. Hmm. Tapi saya nggak pernah belajar secara khusus, itu nggak pernah. Belum misalkan teknik atau apa, itu nggak ada. Cuman hanya saya memperhatikan. Lalu kemudian saya suka dengan diskusi-diskusi yang umum ya, umum gitu. Diskusi umum itu saya suka. Karena kalau diskusi umum itu tidak memandang spesifik terhadap disiplin ilmu tertentu. Hmm. Hmm. Kalau misalkan diskusi hukum kan otomatis secara spesifik membahas tentang hukum. Otomatis orang-orangnya juga yang ada di situ, narasumbernya pun harus yang berlatar belakang hukum kan. Gitu loh, Hmm. Mr. Z. Tapi kalau diskusi umum Ya. itu yang saya ikutin selalu di zaman-zaman kuliah dulu gitu. Nah, lalu kemudian seiring berjalannya waktu, pola pikir itu akan terbentuk dengan sendirinya. Hmm. Bagaimana kita beradu argumentasi, teknik apa yang kita pakai, itu akan terbentuk dengan sendirinya, tanpa harus kita belajar atau kita menjadi orator misalkan gitu, enggak. Tapi kembali lagi, memang modal utamanya adalah bagaimana kita punya diksi yang banyak, kemudian bisa merangkai itu menjadi sebuah narasi kan. Itu belajarnya bukan, saya nggak pernah belajar khusus, cuman hanya learning by doing aja. Nah, iya, tapi gini, Mr. Blind, saya sendiri, meskipun Mr. Blind itu mengaku bahwa saya tidak belajar dengan ini, tapi narasinya itu ya, mulai dari orang sekolah, orang tidak sekolah, ya kan, sampai orang hukum pun paham apa yang Mr. Blind ini narasikan gitu loh. Kalau Artinya mudah dipahami. di tata kota itu kan produk hasilnya itu kan, produknya itu kan desainnya. Hmm. Artinya dari awal itu kita mengidentifikasi sesuatu, kemudian kita melakukan Hmm. pemetaan. Setelah melakukan pemetaan kita melakukan analisa. Hmm. Setelah analisa baru kita melakukan rancangan kan, desain. Hmm. Nah, hasil dari rancangan itu kan harus dipresentasikan. Nah, teknik presentasi itu memang diajarkan di kampus. Bagaimana kita bisa mempresentasikan hasil rancangan kita sendiri. Iya, masalahnya kan bukan Mr. Blind kan nggak belajar hukum, tapi ini kan Mr. Blind bisa memberikan edukasi hukum. Saya kasih contoh ya, orang yang belajar hukum sampai mengatakan bahwa saya ini SSS ranking apa namanya nilainya top lah, tapi menerjemahkan isi pasal saja keliru. Itu beda dengan Mr. Blind gitu loh. Metodenya dipakai, Mr. Z. Saya memakai metode yang sama dalam ilmu perencanaan ya. Ketika saya melihat sebuah kumpulan kalimat, saya mengidentifikasi dulu. Saya identifikasi dulu poin-poinnya, kemudian saya petakan ini arahnya kemana. Lalu kemudian saya analisa, kira-kira dalam argumentasi saya bisa dipatahkan itu dari mana. Nanti keluarannya, outputnya itu adalah narasi saya. Jadi ketika saya berargumentasi, kecil kemungkinan orang bisa mematahkan argumentasi saya gitu. Karena saya sudah mengidentifikasi itu dari awal. Begitu Mr. Z. Sebenarnya itu cuma metode atau teknik yang dipakai aja sih. Cuman ya memang butuh waktu untuk terus berlatih ya, latihan gitu. Saya dulu nggak tahu di komal-komal ini ada perdebatan, saya nggak tahu. Saya itu kalau mencari perdebatan itu offline. Misalkan saya diskusi itu offline dulu. Saya nggak tahu di TikTok ini ada komal, kita bisa beradu argumentasi. Saya begini, ini makanya saya penasaran, makanya saya pengen juga ngobrol-ngobrol ini karena dalam list saya itu pertanyaan itu ada di situ kecerdasan. Makanya saya pengen tanya kenapa nih ya, cerdas sekali ini ya, Pak Mr. Blind. Dari narasinya. Ya kalau saya bilang nih
ya masih tinggi Mr. Blend sedikit lah dari saya di bawah lah, maksudnya Jangan begitulah. Enggak lah, Mr. Z. cara apa namanya memberikan apa nama penyampaian gitu. Saya bilang orang hukum saja, orang hukum yang katanya tamat dari kampus hukum, ini terbukti loh Mr. Blend bahwa narasi Mr. Blend yang benar gitu. Saya pikir juga nih, mohon maaf ya teman-teman semua ya. Ini teman-teman semua harus tahu. Saya sampai 3 minggu kemarin saya tidak tahu Mr. Blend itu nggak apa namanya tuh nggak bagus penglihatannya. Mr. Blend sendirilah yang mengatakan di komal-komal, di komalnya dia sendiri. Saya sampai ternganga-nganga itu dalam bahasa Nikita Mirzani itu. Ih, apa iya sih? Soalnya begini teman-teman ya, teman-teman semua mungkin ingat. Ketika saya komal dengan Mr. Blind, itu Mr. Blind saya tunjukkan apa dulu? Ah ini. Tapi nggak tahu apa Mr. Blind itu hari tahu apa enggak ya? Enggak, saya enggak ngelihat. Tapi bilangnya waktu itu iya. Saya perlihatkan plakat saya ini kepada Mr. Blind. Mr. Blind, lihat ini Mr. Blind, gitu kan? Mr. Blind bilang, kalau nggak salah ya Mr. G, ya Mr. G. Aku pikir dia baca ini karena saya ini karena ini bacanya yang mahal gitu loh. Terus saya juga perlihatkan lagi Mr. Blind. Mohon maaf ya Mr. Blind ya. Saya juga perlihatkan yang ini. Mr. Blind, saya itu dari sini Mr. Blind. Oh ya Mr. G, ya Mr. G gitu kan. Nah, saya langsung memori saya ingat loh. Waktu itu Mr. Blind kan saya kasih lihat itu. Berarti dia bilang iya itu hanya menyenangkan saya ya. Aku bilang gitu. Setelah 3 minggu kemarin. Bukan menyenangkan, tapi untuk menjaga. Untuk menjaga Iya. supaya jadi gini Mr. Z. Ya. Teknik kita berbicara secara publik itu kan ada 2 ya. Iya. Salah satunya itu audiens. Nah, ketika kita menjaga audiens itu kan pikirannya bebas. Dia datang ke sebuah diskusi itu 0. Kecuali misalkan sudah disebutkan, oh pembicaranya A, B, C, D, E, F, G gitu misalkan. Maka dia punya ketertarikan. Tapi kalau yang datang tiba-tiba, kayak di komal-komal begini, orang yang nggak tahu tiba-tiba nongol, tiba-tiba ingin ikut diskusi, dia kan 0. 0 itu dalam artian tidak punya gambaran apapun. Nggak tahu kita ya. Ya, ketika misalkan dalam sebuah diskusi, saya mengatakan diri saya buta, efeknya bukan ke saya, tapi ke lawan bicara saya. Ngapain dia diskusi sama orang buta, misalkan. Karena mohon maaf, dan ini fakta ya, kekurangan seseorang itu kan pasti menjadi alasan untuk membuat kita berpikiran underestimate ya, meremehkan. Nah, pada saat itu saya berpikir bahwa kalau saya bilang saya buta, kredibilitas Mr. Z yang akan terganggu. Karena tujuan kita itu bukan untuk diskusi seperti ini. Yang kita diskusikan apa? Sidang. Artinya kita hanya menyampaikan narasi tanpa perlu mengupas siapa kita. Nah, itu yang saya jaga pada waktu itu. Makanya saya bilang ketika Mr. Z menunjukkan itu, saya bilang, oh iya Mr. Z, iya. Kalau saya bilang, maaf Mr. Z, saya nggak ngeliat, fokus kita akan berganti. Mr. Z akan terdistract, langsung akan, loh, Mr. Ben ini nggak ngelihat, loh kok bisa? Coba siapa yang dengar. Nah, pesan yang mau kita sampaikan pada itu tidak tersampaikan. Begitu Mr. Z. Artinya, balik lagi ya, dalam kita mengandalkan. Sekarang ini saya baru berpikir, karena aku pikir dulu, aku nggak tahu ngomong apa Mr. Blind, tapi saya pikir Mr. Blind, lihat ini, baca Mr. Blind gitu kan. Ya Mr. Z gitu kan. Tapi kan kita sebenarnya lagi fokus sidang. Tapi sidangnya itu kan nggak dimulai-mulai kan? Iya, betul. Nah, karena nggak dimulai-mulai, ada yang tapping, ada yang nggak suka lah pokoknya, siapa sih lu gitu loh, maksudnya ngomongin Nikita Mirzani itu lu tuh siapa begitu loh. Iya. Nah,
Ya, karena ada yang bertanya begitu, maka, oh kamu nggak tahu gue gitu maksud saya itu. Tapi ya nggak sombong-sombong amat, nggak ngomong begitu. Cuman ini gue, saya perlihatkan. Tapi ya begitulah. Mohon maaf ya, Mr. Blend ya. Ini Ya nggak apa-apa. eh, baru 3 minggu yang lalu saya mengamati betul percakapan Mr. Blend di Komal, entah Komalnya siapa di situ. Mr. Blend tuh ngomong sendiri, Iya. ngomong sendiri. Nih, telinga saya mendengarnya begini. Eh, Mendengar dari suara Mr. Blend. Coba kasih tanding saya dengan eh, krayon, nah gitu kan. Coba Mm-mm. kasih tanding saya dengan krayon. Tepat kita tanding otak. Karena kalau nggak salah itu ya, kalau nggak salah itu Mm-mm. ngomong begitu. Kemudian saya habis itu saya nonton terus tuh. Apa iya ini gitu kan? Mm-mm. Nah, penasaranku terjawab nih. Dengan terjawab itu, maka saya ada keinginan. Ah, kapan-kapan deh saya mau ngobrol-ngobrol sama Mr. Blind gitu. Tapi Mm-mm. mau menyampaikan ke Mr. Blind itu nggak sanggup. Coba. Karena itu pribadi saya itu gitu. Aku mau ngobrol sama Mr. Blind tentang yang ini tuh. Mau menyampaikan tuh nggak sanggup Mr. Blind. Nah kebetulan ini Mr. Blind itu selalu ngomong terus sendiri di Komal itu bahwa saya, bahwa saya, bahwa saya. Saya akhirnya beranikan diri. Tadi itu saya ngomong, boleh nggak ya, boleh nggak ya. Dan akhirnya Mm-mm. inilah yang ini ya. Ini jujur mohon maaf ya, saya tidak berani. Bukan takut ya, bukan takut. Betul betul. Karena apa? Saya Sungkan tidak berani. sungkan. Jangan sampai apa yang menjadi pertanyaan saya itu menyinggung perasaan orang. Itulah saya, Betul. gitu, gitu. Aduh, aduh, aduh. Terus ini Mr. Brian sudah pernah menggunakan jalur alternatif, Mr. Brian. Siapa tahu nih jalur alternatif bisa. Silakan. Nah, ini menarik ya. Kembali lagi ya Mr. Z, pola pikir. Ya, Iya. pola Hmm. pikir kita itu menentukan langkah kita. Bagaimana cara kita berpikir itu menentukan langkah apa yang mau kita ambil. Nah, saya ini terbiasa dengan uh, sesuatu yang bisa dianalisis dan bisa dikupas. Hmm. Jadi kalau misalkan belum ada penjelasannya atau belum ada metode yang bisa dijelaskan, itu saya kurang ya. Bukan nggak percaya, tapi kurang. Hmm. Kecuali yang sifatnya spiritual. Contoh misalkan kata orang pergi ke tanah suci deh gitu kan ya. Nah itu saya masih bisa Hmm. terima karena memang murni spiritual. Tapi kalau metode pengobatan alternatif yang secara ilmiah itu belum bisa dikupas, itu saya Hmm. kurang. Jadi saya lebih memilih ya, lebih memilih termasuk di sekolah saya juga sekolah online saya itu saya menekankan ke teman-teman untuk memilih ke medis. Karena Medis prinsip ya. saya begini, ya prinsip saya begini, sederhana sebenarnya. Ketika saya melakukan pengobatan alternatif, kemudian terjadi malpraktek, kemana saya pergi? Hmm. Pasti ke medis, ya kan? Hmm. Lalu kenapa nggak di medis aja? Nah, tapi kembali lagi ya, itu pilihan. Setiap orang bebas memilih, cuman saya lebih memilih, lebih prefer itu ke tindakan medik. Jadi saya tetap, kita punya divisi khusus di sekolah online saya itu, bidang khusus yang memang mereka kolek informasi dari semuanya. Dan ini fakta ya, fakta. Di dalam sekolah online saya itu ada 7 orang dari Malaysia. 7 orang aktif dari Malaysia. Saya tanya, loh kok bisa ke sini? Aku bilang gitu, aku nanya waktu itu ya, kok bisa?
Di Malaysia nggak ada. Hmm. Mereka udah sendiri-sendiri aja. Hmm. Mereka nggak cari informasi. Jadi ketika misalkan berobat dibilang nggak ada obatnya, ya udah. Nah, untungnya orang-orang di Indonesia itu walaupun kita itu suka apa namanya, suka tipikal orang Indonesia itu kan yang legowo, nerimo gitu kan ya. Tapi ada keinginan mereka untuk tetap semangat itu masih ada. Jadi ketika kita berikan stimulan untuk harapan baru dalam hal pengobatan, mereka tetap antusias. Contoh, kami kan salah satu di sekolah saya ya, salah satu bukan salah satu, salah dua berarti karena cuma dua. Di sekolah online saya itu di sekolah online saya Ini itu canda juga nih. peserta uji klinis tahap 2 stem cell itu dari tempat saya. Gitu. Jadi teknologi yang terbaru ya, yang paling baru, yang paling bisa memungkinkan untuk dilakukan itu salah satunya adalah injeksi stem cell di retina. Tapi itu tidak menyembuhkan ya. Artinya saraf yang sedang sekarat itu masih bisa diperbaiki. Tapi kalau yang udah mati nggak bisa dihidupin kembali. Gitu. Nah, kedepannya itu ada cangkok retina, ada hybrid retina, macam-macam lah. Tapi masih dalam penelitian. Artinya apa yang kami lakukan ya, apa yang kami lakukan itu, makanya saya bilang saya mendedikasikan semua yang saya miliki ya, pengetahuan saya atau kemampuan saya itu untuk bukan hanya untuk diri saya, tapi setidaknya untuk generasi setelah saya. Kalaupun hari ini tidak ada obatnya dan saya tidak mengalami penyembuhan misalkan, tapi setidaknya dengan apa yang kami lakukan, dengan kami memberikan input-input kepada ahli medis ya, pada dokter, kepada ahli, itu setidaknya berguna untuk generasi yang akan datang. Begitu, Mr. Z. Jadi kita tidak mengejar bahwa, wah harus tahun ini biar kita bisa ngerasain gitu, enggak. Kita tetap serahkan semuanya kepada beliau-beliau yang ahli. Kita juga kerja sama beberapa institut di Jepang ya. Ada pionirnya di sini, ada di Indonesia. Ada salah satu dokter di rumah sakit swasta di Jakarta yang juga mendedikasikan dirinya untuk RP. Dia concern di sana dan melalui dokter itulah kita bertukar informasi dan kita ke supply supply data. Karena kita nggak bisa berharap dari atas gitu. Kita harus memulai dari bawah. Karena penyakit ini langka dan nggak akan kecil kemungkinannya untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah. Masih banyak penyakit-penyakit kronis lain yang butuh gitu. Kita nggak bisa paksakan itu. Oke, Mr. Blend. Tahan dulu, Mr. Blend. Terkait dengan kalimat langka tadi. Saya ingin perdengarkan yang saya temukan ini. Teman-teman semua simak. Ya. Kapan sih mulai ada itu namanya penyakit seperti ini? Dengarkan ya, teman-teman ya. Retinitis pigmentosa, RP, pertama kali diidentifikasi dan diberi nama oleh Dr. Donders pada tahun 1857, menjadikannya salah satu kondisi genetik mata yang pertama kali dikenali secara klinis, meskipun penelitian genetik lebih lanjut dan identifikasi gen penyebab baru berkembang pesat pada akhir abad ke-20. Penemuan awal, 1857. Dr. Donders secara resmi mengidentifikasi dan menamai kondisi degeneratif retina ini, meskipun istilah seperti degenerasi pigmen retina sudah digunakan sebelumnya oleh von Graefe. Perkembangan riset genetik 1980-an. Sekarang, penemuan hubungan lokus genetik RP dengan kromosom X terjadi sekitar tahun 1984, dan sejak saat itu,
Puluhan gen penyebab RP telah diidentifikasi, mengubah pemahaman kita tentang penyakit ini sebagai kelompok kelainan genetik yang luas. Hasil Oh, ini hanya untuk tujuan informasi. Untuk mendapatkan diagnosis atau saran medis, hubungi profesional. oke, Mr. Bland, saya mendapatkan ini. Ternyata itu sudah tahun 1857 mulai ditemukan di Indonesia ini. Perkembangan riset genetik tahun abad ke-20, abad 20 ya. Saya 1999 ya, iya iya di iya akhir iya. akhir abad Oke. 20. Iya, itu ya memang masih masih banyak perlu dilakukan apa namanya riset ini, Mr. Blind. Betul, betul. Iya. Jadi untuk gambaran aja ya teman-teman, Iya iya mata iya. normal, mata normal itu untuk maintenance-nya itu butuh vitamin A sekitar 5000 IU, IU ya, satuannya IU namanya. Itu mata normal. Kami penyandang retinitis pigmentosa itu butuh 15.000 IU. Itu perbandingannya. Jadi 3 kali lipat dari mata normal untuk hanya maintenance, menjaga. Lalu kemudian Perawatan. ya, lalu kemudian lutein yang orang biasa mata normal itu sekitar 15 mg, kita udah di 30 mg, 2 kali lipatnya untuk luteinnya. Nah, persoalannya ketergantungan kami itu kan untuk konsumsi jangka panjang. Ada kekhawatiran kami bisa kena ke liver, ke ginjal, dan lain sebagainya lah ya. Artinya kayak buah simalakama gitu. Untuk buah-buahan, sayur-sayuran, ngejar sampai 15.000 IU itu kan kita harus makan BTW ya, brokoli, tomat, wortel itu setiap hari. Bisa dikira-kira lah itu. Untuk Berapa ngejar. banyak? Iya. Nah, makanya kita kan otomatis pindahnya ke suplemen multivitamin kan. Nah, itu yang pokoknya ya, yang pokoknya itu vitamin A dan lutein. Sementara kita masih butuh vitamin B2, B12, terus omega 3, omega 5. Itu masih kita butuh juga. Nah, dokter yang tadi saya sempat singgung ya, salah satu dokter di rumah sakit swasta di Jakarta, dia melakukan riset dan dia memformulasikan, dan itu rujukan vitamin yang kita pakai sekarang gitu. Ada namanya, karena kita tidak di endorse jadi kita tidak sebut ya, tapi ada dijual di e-commerce. Itu retina protection vitamin ini apa namanya, jenisnya. Masih rutin konsumsi itu. Harus on off karena saya takut berimbas ke yang lain ya. Jadi harus on off. Nggak bisa. Kalau dibilang rutin ngeri juga Mr. Z, karena kita harus hidup selalu dengan itu. Jadi harus on off. Mungkin saya pakai 2 bulan, saya off, sekian bulan nanti on lagi gitu. Jadi saya takut ada komplikasi ke yang lain-lainnya karena itu kan bahan kimia semua. Gitu. Kalau yang alaminya seperti yang saya bilang tadi, butuh berapa tomat, berapa brokoli, berapa wortel. Gitu. Itu belum termasuk yang lain-lain. Kalau mau di-combine pun untuk mendapatkan murninya kan hanya direbus, Mr. Z. Untuk mendapatkan kemurniannya. Tapi kan enak makan brokoli kalau nggak dikasih mayones misalkan atau artinya gitu ya. Artinya itulah perbandingannya antara mata normal dengan mata penyandang retinitis pigmentosa. Untuk maintenance-nya saja sudah bisa diukur. Gitu. Kita butuh 3 kali lipatnya untuk vitamin A. Gitu. Ini untuk edukasi di penyakit aja ya teman-teman. Iya. Gitu. Tapi saya gini, Mr. Blind, saya melihat tidak ada yang tidak mungkin sih, Mr. Blind. Saya melihat begini, saya kan tiap malam tuh nonton
Saya sudah bilang ya, saya tidak bisa tidur kalau nggak nonton film nabi-nabi yang yang sudah disulih ya, bahasa Indonesia, yang sudah jadi bahasa Indonesia. Walaupun sambil Mm-mm. tidur, tapi saya itu ada film Nabi Nabi Ayub. Isa. Oh, Nabi Isa. Nabi Isa dulu. Heeh. Nabi Isa dulu. Nabi Isa dulu ya. Ini cerita ini. Ini di film lah ya. Heeh. Orang itu tuh sejak lahir Buta. dia tidak bisa. Heeh. Tetapi dia Menyembuhkan orang bisa buta. menyembuhkan. Nah, saya bilang begitu tadi. Kalau Tuhan menghendaki itu tidak ada yang menghalangi. Betul. Apa bahasanya? Apa bahasa ininya? Mukjizat, kun fayakun. Kun fayakun. Kalau itu terjadi maka terjadilah. Makanya saya bilang ada berbagai jalan. Mohon izin Mr. Blind. Saya pernah ke Tanah Suci, ya, yang keberapa pada saat itu saya ingat nih, begini. Tadi kan Mr. Blind bilang ke Mekah gitu kan, atau ke Tanah Suci gitu kan. Nah, jadi gini, ini teman-teman, ini cerita bukan untuk membuka aib, bukan, tapi ini kisah nyata. Saya saya bersama seseorang itu orang dekat saya, seorang bapak, gitu ya. Mohon maaf lagi ya, mohon maaf. Saya begitu dari pintu masuk ke dalam itu ya, Hmm. itu kan langsung kelihatan tuh Ka'bah. Heeh. Saya ini melihat, saya langsung, karena kalau kalau melihat Ka'bah itu kan baca apa gitu kan, saya melihat Heeh. kan, makanya saya membaca gitu. Mohon maaf ini ya. Terus kan sholat ketika melihat Ka'bah kan begitu kan? Heeh. Melihat lah, baru melihat ya. Pertama kali melihat saya sholat. Nah, saya barengan sama bapak ini. Eh, Sholat, kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi gitu kan. Saya tanya nih, saya tanya bapak ini, eh, dilihat tuh Ka'bah? Tidak, dia bilang begitu. Heeh. Bener nih ya. Terus Masya Allah, saya bilang begitu. Ini nih yang diceritakan sama orang-orang kan, sebelum ke sana kan mesti cerita-cerita dulu kan. Heeh. Wah ini nih, pasti ada ceritanya orang ke Mekah tapi nggak bisa ngelihat Ka'bah. Makanya aku takut. Heeh. Ayo sholat lagi sama saya. Sudah selesai sholat 2 rakaat, aku bilang sama dia, tanya lagi, lihat Ka'bah? Tidak. Begitu Mr. Blind. Ini nyata teman-teman, demi Allah nyata. Heeh. Aku sholat lagi ya, ngajak bapak ini. Ya, ini nyata sekali. Sholat lagi, ya 2 rakaat. Aku tuh sujud yang terakhir itu minta gitu, supaya bapak ini bisa melihat Ka'bah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Bapak ini yang duluan nih, wih Ka'bah, dibilang gitu. Hmm. Ya siapa tahu ini ya Mr. Blade ya, ini saya bilang, tidak tahu kenapa saya berucap ini ya. Ini bapak ini ngomong, saya nggak tanya, tapi ternyata dia bisa lihat sendiri Ka'bah, padahal tadi dia tidak lihat. Nah, saya ingat sama cerita-ceritanya orang-orang sebelum ke sana itu, dia cerita. Masa ini ada orang, mohon maaf, ada orang ke sana, ke Mekah, Tanah Suci, tapi nggak pernah lihat Ka'bah. Karena itulah yang saya takuti, begitu kawan-kawan. Ya, mungkin tadi Mr. Blind sudah mengucapkan ya kalimat tadi. Tadi kan waktu aku bertanya tadi, bagaimana dengan Hmm. alternatif gitu kan Mr. Blind? Hmm. Hmm. Iya, Ya makanya kan? kalau kalau alternatif ya, kalau yang masih pakai metode, saya kan tidak bilang
Saya lebih prefer ke medis, tapi kalau untuk ke tanah suci, itu kan sudah memang benar-benar spiritual yang sifatnya mukjizat ya. Yang Iya, memang tidak bisa betul. dijelaskan dengan ilmiah itu tidak bisa dijelaskan. Makanya memang uh, ada dalam diskusi-diskusi saya dengan beberapa orang, lalu kemudian saya cerita sama waktu itu ada Ica juga kan, jadi Ica bilang ya udah sayang ntar kita berangkat. Oh ya udah, nanti insya Allah setelah semua beres nanti kepindahan saya ke Jakarta, saya memang ada agenda untuk ke sana gitu sama Ica. Karena memang Iya. udah ini ya, udah apa namanya, artinya kalau itu saya memang mau dan saya meyakini ya. Berbeda ketika saya disarankan untuk berobat ke sini dong, berobat ke sini dong. Itu di hati saya itu saya nggak yakin. Gitu, Iya, iya, Mr. Z. iya, iya. Karena kembali lagi metode yang dia pakai belum ada penjelasan ilmiahnya. Ah, iya, Nah, iya. itu saya Iya, ininya tuh di situ gitu. iya. Tapi kalau Ini ke teman-teman, Mekah, aku memperlihatkan ini Mr. Brian. Ini waktu aku muda ya teman-teman ya. Ini mudah sekali gak teman-teman? Iya kan, muda kan? Wow, masih imut-imut ya teman-teman ya. Ya, ini yang pertama. Ya, mudah-mudahan itu ya Mr. Brian ya. iya Mr. Z. Aduh, Mr. Blind, ini saya masih tetap salut dengan Mr. Blind karena apa yang diucapkan itu nyata dan eh, narasinya enak. Makanya dari tahun lalu itu sebenarnya sahabat online saya ya Mr. Blind ini. Makasih Mr. Z. Saya Ya, ingin nambahkan ya sedikit. Tadi kalau memang boleh, disinggung, boleh Mr. Blind. kenapa Mr. Blind bisa begitu gitu ya. Saya sendiri pun juga tidak punya penjelasan khusus tentang itu, tapi seperti yang saya bilang saya tidak pernah belajar secara khusus. Tapi ada satu hal yang mungkin teman-teman bisa ikutin ya. Ini tips dari saya. Kalau memang kesulitan mengikuti semua metode yang saya pakai secara sistematis, teman-teman bisa ambil jalan pintasnya aja. Biasakan ketika kita berbicara atau berdiskusi, narasi dan analisa itu berjalan berbarengan. Latihan deh. Jadi jangan hanya mendengarkan, tapi biasakan ketika mendengar itu analisanya jalan. Dalam setiap diskusi ya, dialog pun sebenarnya untuk bicara yang biasa-biasa saja, itu biasakan selalu menganalisa. Mr. Z boleh tanya ya sama Ica, karena Ica yang udah ketemu dengan saya dan tahu bagaimana saya ya. Saya bingung kalau otak saya nggak berpikir. Loh kok sama dengan saya? Nah itu dia. Saya bingung kalau otak saya nggak berpikir. Jadi sebagaimana mungkin saya harus tetap menjaga otak saya tetap berpikir. Saya bingung kalau nggak ada yang saya pikirin. Kalau saya nggak berpikir, saya bingung. Ini kayaknya ada kemiripan nih Mr. Blind. Ya, nah itu yang saya syukuri ya, yang saya syukuri ketika saya buta gitu ya, ketika saya sudah tidak bisa melihat, tapi semua itu sudah terbentuk jauh sebelum saya didiagnosa. Itu yang saya syukuri Mr. Z. Jadi kebayangkan ketika saya ikut-ikut begini, ternyata saya sudah nggak bisa baca buku, saya hanya mendengarkan di YouTube misalkan, tapi metode atau pola pikirnya belum terbentuk kan susah. Iya. Nah makanya saya bilang kalau teman-teman mau meniru dan mencoba untuk belajar ya, biasakan ketika berbicara atau berbicara dengan lawan bicara, ketika kita mendengarkan, analisanya juga jalan. Nanti semua itu akan mudah. Bahkan jangankan jangankan teman-teman ngelihat mimik wajah ya. Dari suara aja teman-teman karena sudah terbiasa menganalisa, teman-teman tahu
ini yang diomongin orang ini apa, tujuannya kemana. Padahal cuman hanya suara loh. Cara orang Nih, memilih cara orang memilih kalimat, diksi itu ya, teman-teman itu akan tahu. Nggak bener nih. Nah, gitu. Itu nanti pada akhirnya akan begitu. iya, Percayalah. iya, iya. Itu butuh latihan sebenarnya, tapi biasakanlah.